Halo, namaku Ruby. Selamat datang di channel Bisikan Ruby. Malam ini, aku ingin menceritakan kisah Sarah. Ia kembali ke sekolah lamanya, hanya untuk memastikan bangunan itu benar-benar kosong. Tidak ada murid, tidak ada guru. Tapi di papan pengumuman, jadwal pelajaran atas namanya masih terpasang. Dan sejak saat itu, Sarah sadar satu hal, sekolah itu belum selesai dengannya. Sarah berdiri di depan gerbang sekolah itu menjelang sore. Cat besinya mengelupas. Papan nama di atasnya nyaris tak terbaca. Tempat itu terlihat seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan, tapi tidak sepenuhnya dilupakan. Ia mendorong gerbang pelan. Bunyi engselnya menggema terlalu lama di halaman yang kosong. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada langkah guru, hanya angin yang menggeser dedaunan kering di sudut lapangan. Gedung utama berdiri kokoh. Jendelanya tertutup rapat, beberapa kaca retak tapi tidak pecah. Sarah melangkah masuk dengan ragu, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang tertidur. Koridor sekolah terasa lebih sempit dari yang ia ingat. Lantainya berdebu, tapi ada jejak kaki samar yang tidak terlihat lama. Sarah tidak yakin apakah jejak itu miliknya atau seseorang yang baru saja lewat. Ia melewati deretan kelas dengan pintu tertutup. Di beberapa pintu, nomor kelasnya sudah pudar. Tapi di salah satu pintu, angka itu masih jelas, bahkan terlalu jelas, seperti baru dicat ulang. Sarah berhenti. Ada rasa aneh di dadanya, bukan takut, melainkan perasaan dikenali. Seperti tempat ini masih mengingat caranya berdiri di lorong itu bertahun-tahun lalu. Ia melanjutkan langkah menuju papan pengumuman di ujung koridor. Kertas-kertas lama masih menempel, sebagian menguning, sebagian sobek. Di tengah papan itu, ada satu lembar yang terlihat lebih rapi dari yang lain. Sarah mendekat, matanya langsung terpaku pada judul di kertas itu. Jadwal pelajaran. Tulisan tangannya rapi, tinta hitamnya belum pudar. Ia membaca baris pertama, lalu baris kedua. Dadanya terasa mengencang saat melihat nama di kolom siswa. Nama itu tertulis jelas, tanpa coretan, tanpa kesalahan. Sarah, ia menoleh cepat ke sekeliling, memastikan tidak ada siapapun yang mengamatinya. Lorong tetap kosong, tapi keheningan di sana terasa berbeda, lebih padat, lebih sadar. Dan di saat itulah Sarah menyadari sesuatu yang membuat langkahnya terasa berat. Sekolah ini bukan sekadar menyimpan bangunan lama. Sekolah ini masih menyimpan dirinya. Sarah berdiri lama di depan papan pengumuman itu. Ia membaca ulang jadwalnya pelan, memastikan matanya tidak salah. Jam pelajaran, nama mata pelajaran, bahkan nomor ruang, semuanya tertulis rapi. Seperti hari ini adalah hari sekolah biasa. Yang membuatnya tidak nyaman bukan hanya namanya yang tercantum. Jadwal itu mencantumkan hari ini sebagai tanggal aktif, bukan tanggal lama, bukan arsip. Hari ini Sarah meraih ponselnya dan menyalakan layar. Sinyal lemah, tapi jam dan tanggal terlihat jelas, sama persis dengan yang tertulis di jadwal. Ia menelan ludah, mencoba menertawakan kebetulan itu. Meski suaranya tidak keluar, ia berjalan menyusuri koridor lagi, mengikuti arah ruang kelas pertama di jadwal. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti lantai sekolah menahan telapak kakinya lebih lama dari seharusnya. Di depan kelas yang dituju, pintunya tertutup rapat. Cat di pintu itu lebih bersih dibanding pintu-pintu lain. Pegangannya mengilap, seolah sering disentuh. Sarah berdiri di depannya, ragu untuk membuka. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Sunyi, tapi sunyi yang penuh, seperti ada ruangan yang sengaja menahan napas. Sarah menarik kepalanya kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Saat ia hendak melangkah pergi, bel sekolah berbunyi. Bunyinya pendek sekali, tidak nyaring, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Sarah menegang. Suara itu datang dari dalam gedung,
bergema di lorong yang kosong. Sarah menoleh ke segala arah. Tidak ada lampu yang menyala, tidak ada kelas lain yang terbuka. Tapi bel itu terdengar nyata, terlalu nyata untuk sekadar ingatan. Ia kembali menatap pintu kelas di depannya. Di atas pintu ada papan kecil bertuliskan mata pelajaran pertama di jadwalnya. Tulisan kapurnya masih jelas, seolah baru ditulis pagi tadi. Sarah mundur satu langkah. Dadanya terasa sesak. Bukan karena takut berlebihan, tapi karena ada perasaan bahwa ia sedang terlambat. Bukan untuk pulang, melainkan untuk masuk. Dan di dalam keheningan setelah bel itu, muncul satu kesadaran yang membuatnya diam. Jadwal itu bukan catatan masa lalu. Itu adalah undangan. Sarah memutuskan untuk tidak membuka pintu kelas itu. Ia berbalik arah, berjalan menyusuri koridor dengan langkah lebih cepat. Dalam pikirannya, hanya ada satu niat sederhana: keluar dari gedung ini secepat mungkin. Namun semakin ia berjalan, koridor terasa semakin panjang. Jarak antara satu pintu dan pintu berikutnya bertambah tanpa ia sadari. Lampu-lampu yang tadi mati kini menyala satu persatu. Di belakangnya, bukan di depan. Sarah berhenti dan menoleh. Lorong di belakangnya terlihat lebih terang, lebih jelas. Sementara lorong di depannya memanjang ke dalam bayangan. Seolah gedung ini ingin ia kembali, bukan pergi. Ia mempercepat langkah. Suara sepatunya menggema, tapi gema itu tidak kembali. Dinding-dinding terasa menyerap suara, membuatnya merasa sendirian secara mutlak. Di sebuah persimpangan koridor, Sarah melihat papan petunjuk arah. Tulisan di papan itu memudar. Kecuali satu baris yang masih jelas, ruang kelas Sarah. Ia menelan ludah, merasa namanya diucapkan tanpa suara. Sarah mencoba membuka pintu darurat di ujung lorong. Gagangnya bisa ditekan, tapi pintunya tidak bergerak. Bukan terkunci lebih, seperti ditahan oleh sesuatu yang lembut. Namun pasti ia mundur. Dadanya naik turun pelan. Saat itulah ia mendengar suara kursi digeser dari dalam salah satu kelas. Bunyi kayu yang pelan, teratur, seperti seseorang bersiap duduk. Sarah berdiri membeku. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara ramai. Hanya satu kursi, lalu satu lagi. Seperti kelas yang mulai terisi tanpa murid. Ia melirik jam di ponselnya, tepat sesuai dengan jam pelajaran pertama di jadwal. Belum terlambat, belum dimulai sepenuhnya. Dan di saat itu, Sarah menyadari sesuatu yang membuatnya gemetar halus. Selama ia mencoba pergi, sekolah ini menutup jalan. Tapi selama ia belum masuk kelas, jadwal itu masih menunggunya dengan sabar. Sarah berdiri di tengah koridor, membiarkan napasnya turun perlahan. Ia menyadari satu pola yang terlalu konsisten untuk diabaikan. Setiap kali ia mencoba pergi, gedung ini mengubah dirinya menjadi jalan buntu. Tapi ketika ia berhenti, semuanya kembali tenang. Ia menoleh ke arah kelas yang tercantum di jadwal. Pintu itu masih tertutup, tidak bergetar, tidak memanggil, seolah menunggu keputusan yang benar-benar datang dari dirinya, bukan dari rasa takut. Sarah melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lampu di atas menyala lebih stabil. Bayangannya di lantai tidak lagi memanjang aneh. Untuk pertama kalinya sejak masuk, lorong itu terasa normal, nyaris ramah. Ia berhenti tepat di depan pintu kelas, menempelkan telapak tangan ke permukaan kayu yang dingin. Ada bekas goresan kecil di sana, samar tapi jelas, seperti bekas tulisan yang pernah dihapus berkali-kali. Di balik pintu, tidak ada suara kursi lagi. Sunyi kembali menyelimuti, tapi sunyi yang berbeda, sunyi yang memberi ruang. Sarah menarik napas dalam dan menyadari bahwa gedung ini tidak sedang memaksanya masuk. Ia sedang memastikan Sarah siap. Ia membuka pintu perlahan. Engselnya bergerak tanpa suara.
Di dalam, ruang kelas kosong. Bangku-bangku tersusun rapi. Papan tulis bersih. Kapur tersimpan di tempatnya. Tidak ada tanda kehidupan kecuali satu bangku di baris tengah. Bangku itu sedikit tertarik keluar, seperti seseorang baru saja berdiri dari sana. Sarah melangkah masuk, dan pintu di belakangnya menutup sendiri dengan bunyi pelan yang hampir sopan. Ia berdiri di depan papan tulis. Di sudutnya tertulis satu baris kecil dengan kapur putih. Kehadiran dicatat. Tulisan itu halus, tidak tergesa, seolah sudah ada sebelum ia masuk. Sarah menoleh ke bangku yang tertarik tadi. Ada secarik kertas di atasnya. Ia mendekat dan membaca isinya. Bukan tugas, bukan catatan pelajaran, hanya satu kalimat pendek. Kau tidak pernah benar-benar pergi. Dadanya terasa hangat, bukan takut, bukan panik. Lebih seperti perasaan yang muncul saat seseorang akhirnya mengakui sesuatu yang lama ditunda. Dan di saat itu, Sarah memahami maksud jadwal itu. Bukan untuk mengurungnya di masa lalu, melainkan untuk memastikan satu hal yang belum selesai akhirnya diakui keberadaannya. Sarah duduk di bangku itu tanpa benar-benar berniat. Tubuhnya bergerak sendiri, seperti mengikuti kebiasaan lama yang belum hilang sepenuhnya. Bangku itu tidak berderit, tidak protes, seolah memang menunggunya sejak awal. Ia menatap ruang kelas dengan lebih jernih sekarang. Tidak ada murid, tidak ada guru, tapi udara di dalam terasa penuh, seperti ruangan yang baru saja ditinggalkan banyak orang. Kehadiran yang tidak terlihat, tapi belum pergi. Di papan tulis, tulisan kapur perlahan berubah. Bukan dengan suara, bukan dengan gerakan yang bisa ditangkap mata, tapi saat Sarah berkedip, kalimatnya sudah berbeda. Dari kehadiran dicatat menjadi kehadiran diterima. Sarah menghela napas panjang. Dadanya terasa ringan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke gedung itu. Ia sadar yang diminta sekolah ini bukan kepatuhan, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa ada bagian dari hidupnya yang ia tinggalkan tanpa benar-benar berpamitan. Kenangan lama muncul singkat, bukan kenangan buruk, hanya momen ketika ia pergi terlalu cepat, meninggalkan bangku ini, meninggalkan dirinya yang lama. Tanpa menoleh lagi, sekolah ini tidak menahannya saat itu. Ia yang memilih pergi tanpa selesai. Bel berbunyi sekali lagi. Kali ini lembut, tidak memerintah, tidak mendesak. Saat bunyi itu berhenti, lampu kelas meredup perlahan, seperti tirai yang ditutup setelah pertunjukan selesai. Pintu kelas terbuka dengan sendirinya. Koridor di luar terlihat normal. Cahaya sore masuk melalui jendela, membawa debu-debu kecil yang melayang tenang. Tidak ada lorong memanjang, tidak ada jalan tertutup. Sarah berdiri dan melangkah keluar kelas. Saat kakinya melewati ambang pintu, ia merasakan sesuatu dilepaskan bukan dari gedung itu, tapi dari dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang selama ini tertahan oleh rasa bersalah yang tak disadari. Ia berjalan menuju pintu keluar sekolah. Gerbang terbuka. Engselnya tidak berbunyi. Angin sore bertiup biasa. Dunia di luar berjalan seperti seharusnya. Sarah menoleh sekali lagi ke arah gedung sekolah. Semua jendela gelap. Tidak ada papan jadwal di koridor. Tidak ada tanda namanya tertinggal. Namun saat ia melangkah pergi, satu hal tertinggal dengan cara yang tenang. Bukan jadwal, bukan bangku, melainkan kenyataan bahwa ia tidak lagi dikejar oleh masa lalunya, karena ia akhirnya menghadirinya. Sarah selamat, bukan karena berhasil keluar, tapi karena berhenti menghindar dari bagian dirinya yang pernah tertinggal di sana.